itu teknik sipil? Teknik sipil adalah salah satu cabang ilmu teknik yang mempelajari tentang bagaimana caranya merancang, membangun, merenovasi tidak hanya gedung dan infrastruktur, tetapi juga untuk mencangkup kemaslahatan hidup manusia. Nah, di video kali ini aku akan ngasih tahu ke kalian jika kalian berkuliah di jurusan teknik sipil pada tahun pertama, kalian akan mempelajari apa aja sih di jurusan teknik sipil. So, buat kalian yang penasaran, tonton terus video ini sampai habis ya. Baik, kita masuk ke semester 1. Mata kuliahnya ada apa aja sih? Yang pertama yaitu ada Fisika Dasar 1. Kalian akan mempelajari salah satu materinya tentang gaya dan mekanikanya. Lalu ada Kalkulus 1. Buat kalian mungkin di SMA kalian asing atau ada beberapa yang udah pernah mendengar apa itu kalkulus. Kalau selama kalian sekolah, mungkin biasa disebut dengan yang namanya matematika. Tapi kalau di kampus, apalagi di jurusan teknik sipil itu namanya udah menjadi kalkulus 1. Jadi di kalkulus 1 ini kalian akan mempelajari tentang eksponensial, diferensial, limit peluang, dimana itu semua masih sangat dasar dan kalian gak perlu khawatir, kalian akan diajarin mulai dari dasar. Lalu ada mata kuliah kimia dasar. Di kuliah kimia dasar ini kalian akan diajari tentang salah satunya mengenai tabel periodik serta unsur-unsurnya. Jadi walaupun kalian jurusan teknik sipil, kalian juga perlu loh belajar kimia dasar. Lalu ada mata kuliah menggambar teknik. Di menggambar teknik ini kalian nggak perlu khawatir, kalian akan dikasih tahu dan kalian akan dijelaskan apa itu gambar teknik. Terus juga bagaimana sih caranya menggambar teknik, lalu acuan-acuan yang harus digunakan pada saat kalian mengikuti mata kuliah menggambar teknik. Lalu ada mata kuliah bahasa Inggris. Walaupun kalian menjadi anak teknik, bahasa Inggris itu penting sekali untuk dikuasai, dimana pada mata kuliah bahasa Inggris ini salah satunya kalian akan mempelajari tentang grammar, speaking. Next, ada mata kuliah pendidikan Pancasila. Pada mata kuliah ini teruntuk kalian yang masih menjadi mahasiswa baru, penting banget buat kalian mendapatkan mata kuliah ini, di mana mata kuliah ini akan mempelajari tentang Undang-Undang Dasar 1945. Kalian akan menuntas isi dari Undang-Undang Dasar 1945 ini beserta pasal-pasalnya. Lalu ada mata kuliah pendidikan agama, di mana pendidikan agama ini mempelajari tentang agama Islam. Mata kuliah ilmu bahan. Pada mata kuliah ini, contohnya, kalian akan mempelajari campuran-campuran bahan yang digunakan dalam membuat beton. So, kalian akan mempelajari apa yang namanya agregat kasar, apa itu agregat halus, apa itu semen Portland, apa itu air, dan bahan tambahan lainnya. Namanya juga ilmu bahan. Lalu ada mata kuliah statistik teknik sipil. Di mata kuliah ini, kalian akan mempelajari segala sesuatu ilmu yang berkaitan dengan data, informasi, serta mempelajari tentang populasi, probabilitas, sampel. Pasti kalian udah pernah dengar nama-nama itu kan di pelajaran waktu SMA. Lalu ada yang namanya praktikum fisika dasar. Wow, ini salah satu praktikum pertama kali jika kalian memasuki jurusan teknik sipil. Kalau di kampus aku ya, di praktikum fisika dasar ini sebenarnya terdiri dari beberapa modul, beberapa bab gitu. Jadi salah satu yang bakal kalian praktikum ini tuh tentang pesawat Atwood, hukum Newton, hukum ketetapan momentum, tetapan pegas, bandul reversibel, modulus Young, panas jenis, dan kalorimeter, serta modulus elastisitas. Nah, kalau di jurusan teknik sipil, apa sih yang bakal berkaitan atau digunakan? Yaitu modulus elastisitas. Yap, jadi kalian udah tahu kan mata kuliah di semester 1 jurusan teknik sipil itu ada apa aja?
Lalu kita lanjut masuk ke semester 2. Di semester 2 ini ada mata kuliah kalkulus 2, di mana jika ada kalkulus 1 berarti ada kalkulus 2 lanjutan dari kalkulus 1. Kalkulus 2 ini kita belajar tentang integral parsial dan integral yang ada trigonometrinya. Jadi udah mulai spesifik gitu deh. Terus ada fisika dasar 2, lanjutan dari fisika dasar 1, di mana kita tetap mempelajari tentang gaya dan mekanikanya. Lalu ada mata kuliah ilmu ukur tanah. Tanah aja diukur ya. Ilmu ukur tanah mempelajari tentang cara-cara pengukuran di permukaan bumi dan atau di bawah tanah, menentukan posisi relatif atau absolutely titik-titik pada permukaan tanah. Seru kan kedengerannya? Lalu ada mata kuliah mekanika struktur 1. Mekanika struktur 1 ini mempelajari tentang statis tertentu yang tumpuannya ada 2. Lanjut, ada mata kuliah konstruksi bangunan, di mana mata kuliah ini belajar tentang atau cara atau teknik membuat dan mendirikan bangunan agar memenuhi persyaratan kuat dan efisiensi, di mana salah satu contohnya itu kita akan belajar tentang pondasi. Jenis-jenis pondasi itu apa aja sih? Ada pondasi dangkal, ada yang namanya pondasi tiang pancang, lalu ada sloof, kolom, jenis-jenis dinding yang dapat digunakan pada bangunan. Kemudian ada praktikum ilmu ukur tanah. Wow, ini adalah praktikum kedua di jurusan teknik sipil pada semester 2. Praktikum ilmu ukur tanah itu merupakan penerapan dari mata kuliah ilmu ukur tanah, di mana kalian mulai bisa mempraktikkan menghitung, mengukur tanah dengan alat-alatnya, yaitu alat-alatnya ada alat theodolit, ada alat total station, ada alat waterpass. Kita menggunakan ketiga alat itu untuk praktikum ini. Setelah praktikum ilmu ukur tanah ini, kalian wajib membuat laporan yang harus diasistensikan kepada asisten laboratorium kalian. Lalu ada praktikum gambar teknik. Jadi di semester 2 ini ada 2 praktikum di jurusan aku, teknik sipil. Praktikum gambar teknik ini kalian mulai belajar nih, mulai belajar menggambar menggunakan aplikasi-aplikasinya. Yaitu aplikasi yang digunakan ada aplikasi AutoCAD, SketchUp, serta ArchiCAD. Kemudian ada mata kuliah Pendidikan Agama 2. Setelah kita belajar agama Islam di semester 1, lalu kita lanjut agama Islam di semester 2. Ini cuma berlaku 1 tahun kok pendidikan agamanya, dimana kalian akan mempelajari penerapan dari pendidikan agama Islam. Lalu ada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Sebenarnya aku rasa ini tuh mata kuliah sama aja kayak mata kuliah pendidikan Pancasila. Cuma di pendidikan kewarganegaraan ini lebih kayak ke penerapan dari pasal-pasal serta ayat-ayat yang ada di undang-undang yang udah kalian pelajarin selama di semester 1. Kalian harus menerapkannya. Lalu juga serta kita belajar tentang norma-norma kehidupan. Buat kalian yang masih mahasiswa baru, ibaratnya masih 1 tahun pertama ngekos, itu kalian penting banget belajar tentang yang namanya norma-norma kehidupan, karena kalian masih beradaptasi di tempat baru. Kayak gitu teman-teman. Baik teman-teman, jadi sudah aku kasih tahu kepada kalian mata kuliah apa aja sih yang dipelajarin selama 1 tahun atau tahun pertama kalian berkuliah di jurusan teknik sipil. So, semoga video yang aku buat ini bermanfaat untuk kalian. Semoga kalian jadi ada gambaran-gambaran gitu kalau misalnya berkuliah di teknik sipil tuh mata kuliahnya seperti apa aja sih. Mungkin di next video aku akan bahas lagi tahun kedua kuliah di jurusan teknik sipil, mata kuliah yang dipelajari itu ada apa aja. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.